Kalian pengen tahu betapa indahnya Toyota Sienta, tapi untuk versi video sinematiknya kalian bisa langsung lihat di channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Cinema Hiroshi. Hari ini kita kedatangan Toyota Sienta dari Surabaya. Jadi Toyota Sienta ini datang jauh-jauh dari Surabaya dengan keluhan mobilnya berisik banget. Mulai dari suara road noise, suara samping-samping, dan dia juga mau sekaligus upgrade audio, tapi mau bener-bener dibikin minimalis. Dan setelah kita bongkar, ini dia keadaan Toyota Sienta, bener-bener kayak kaleng banget ini nih. Ya nggak masalah, kita langsung punya racikannya. Kita mau bikin jadi bener-bener jauh lebih kedap, jauh lebih senyap. Sekaligus kita mau menambahkan prosesor, cuman prosesor aja. Semua masih dengan aslinya, mulai dari speaker-speaker, kita juga tanpa subwoofer, kita hanya suntikin prosesor dan kita menambahkan full peredam. Untuk bahannya sendiri yang kita gunakan di Toyota Sienta ini, kita menggunakan 5 jenis peredam. Jadi sebagai dasarnya, untuk di bagian pintu kita menggunakan rubber batil dari Stihl dengan finishing foam dari Ozora. Sementara di bagian lantai kita menggunakan white rubber batil dari Kodia yang putih dengan finishing peredam foam rebonded. Sementara untuk bagian kolong fender depan kita menggunakan Noiskill NK03, white rubber batil Kodia, dan finishing dengan peredam foam rebonded. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Toyota Sienta ini nanti malam selesai. Bagian yang paling susah kalau mobil yang tipe pintunya itu pintu geser atau sliding door, itu seperti ini. Jadi kita bongkarnya mesti bener-bener hati-hati banget. Habis itu pemasangannya dalam kondisi pintu tertutup, karena kalau kondisi pintu terbuka ini kan langsung mepet ke arah bodi. Nah ini kondisi kita tutup, kita off kan dulu untuk sensor pintunya, baru kita pasang peredam. Tapi nanti bakalan aman, dia nggak akan ada malfungsi sedikit pun. Jadi ini dia contoh terpasangnya peredam di pintu tengah Toyota Sienta. Kalian bisa lihat ya, kalau ini kita buka full, kan bener-bener celah itu mepet, cuman segini, tangan nggak akan mungkin bisa masuk. Jadi kita buka dulu setengah bagian dengan cara apa? Sensor pintunya kita off kan dulu, kita pasang peredam di plat luar. Habis itu kita tutup, baru kita pasang di plat bagian tengah sini, kan sudah 2 lapis. Baru habis itu kita timpa lagi di bagian door trimnya dengan peredam foam dari Ozora. Dan sekarang kalian dengar hasil tutupan pintunya, benar-benar beda banget sama dibandingin waktu kondisi pintu standar. Kalau pintu standar suara tuh bener-bener masih ada gema, tapi kalau sekarang mantep banget. Oke, dalam waktu kurang lebih 2 jam kalian bisa lihat ini sudah full dengan peredam. Jadi di bagian lantai dominasi menggunakan Kodia white rubber batil, dan di bagian pintu-pintu menggunakan Stihl rubber batil. Jadi ini sudah benar-benar rapat banget sampai ke bagian tepung belakang, lantai full, ke balik dashboard, ke 5 pintu. Dan habis ini kita lanjut lagi ke proses pemasangan peredam foam. Sembari proses pemasangan, kalian bisa lihat peredam foam di bagian pintu juga sudah berhasil kita pasang. Ini udah bener-bener empuk banget ya. Jadi nanti dia ketemu dengan lapisan rubber batil yang ada di plat pintu, sehingga di bagian sini nggak ada celah lagi untuk menghasilkan vibrasi.
Oke, kurang lebih dalam waktu 1 jam kalian bisa lihat sekarang peredam foam sudah berhasil kita pasang, mulai dari bagian tempat ban serep sampai ke bagian dek belakang kiri kanan. Ini udah benar-benar empuk banget itu ya, kalian bisa lihat, sampai ke bagian lantai tengah, sampai ke bagian lantai depan, termasuk ke balik dashboard sudah full dengan peredam foam. Oke, habis ini kita mulai pasang-pasang lagi, mulai dari bagian door trim, terus dari bagian lantai-lantainya, karpet-karpet, jok-joknya kita kembalikan ke posisi semula. Oke, sekarang posisi jam 5 sore. Kalian bisa lihat sekarang semua sudah terpasang, mulai dari door trim, jok-jok, karpet, dek-dek belakang sudah berhasil kita pasang. Dan ini kita lagi proses pemasangan prosesornya. Yang kita gunakan adalah DSP dari Kodia seri Fit 6 channel. Untuk perkabelannya sendiri kita bikin sudah rajin banget, sudah kita bungkus semua dengan solasi kain, jadi udah bener-bener minimalis. Tinggal ini kita pasang, plug and play, tancap-tancap, dan kita lanjut ke proses pemasangan peredam di kolong fender depan. Oke, sekarang kita lagi proses bongkar-bongkar peredam di fender depan Toyota Sienna. Kalian bisa lihat ya, ini sudah kita bersihkan dan sudah bener-bener kesat banget. Kedengeran nggak suaranya? Ini tandanya sudah siap untuk kita tempel peredamnya. Dan seperti ini jadinya peredam yang sudah terpasang di fender depan Toyota Sienna. Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Ini lapisan rubber batil noise kill NK03 udah kita kasih double, udah kita kasih pewarna juga. Ini lapisan pertama di trim plastiknya. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, baru lapisan rubber batilnya. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lapisan peredam di fender depan. Awal video kan tadi saya nunjukin kalau pintu ini sensornya kita off-kan dulu. Tapi sekarang sensornya berjalan dengan normal. Untuk buka, untuk tutup aman banget. Dan suara klep pintunya, wow, padet banget ya. Pelan aja nutupnya nih. Beh, suaranya manis banget. Jauh beda banget dibanding waktu mobil masih kosongan, nggak ada peredam. Oke, semua sudah terpasang ke tempatnya kembali. Dan untuk proses pengerjaan peredam, kerjaan kita sudah selesai. Tapi kita masih mau lanjut lagi ke sesi cek sound. Gimana hasil suaranya di Toyota Sienna ini. Walau hanya penambahan 1 unit prosesor, tapi suaranya bakalan jauh lebih maknyus. Ayo dengerin bareng-bareng. Masuk ke sesi cek sound. Gimana hasil suara di Toyota Sienna ini. Yuk dengerin bareng-bareng. Jadi walaupun semua speaker masih standar,
Jadi di mobil ini bener-bener standar apa adanya. Yang kita rubah hanya penambahan 1 unit prosesor. Cuman suaranya bener-bener naik banget. Beda banget sama mobil waktu pertama kali kesini. Jadi sekarang vokal itu keluarnya di atas double din, di bawah spion tengah. Jadi dengan audio yang sangat-sangat simple, tapi dengan kita suntik prosesor, suara tuh bener-bener enak banget. Walaupun dashboardnya ini kan cenderung tinggi ya. Jadi Toyota Sienna ini dashboardnya kalau saya ukur duduk saya segini, dashboardnya itu jatuhnya tuh segini saya. Cuman suara itu bener-bener nyampe banget, mulai dari mid bass sampai dengan suara Twitter itu ngeblend enak banget di atas double din sini. Jadi kalau untuk kita penggunaan jarak jauh atau maksudnya penggunaan dalam waktu yang cukup panjang atau cukup lama, ini di kuping itu nggak bikin capek. Jadi kalau menurut saya audio yang enak itu antara vokal, bass, sama suara high-nya itu bener-bener ngeblendnya halus banget. Di samping itu juga audio yang enak itu kalau kita dengerin dalam jangka waktu yang panjang atau lama, berjam-jam di dalam mobil, itu kuping itu bener-bener enjoy, nggak bikin kuping jadi penging atau jadi capek atau jadi ngerasa sakit. Karena semua frekuensi kita tata dengan rapi dan dengan rajin. Untuk total biayanya full peredam seperti ini tanpa bagian plafon dan penambahan prosesor itu di angka Rp7.750.000. Pengerjaan 1 hari jadi. Tadi kita start jam 9 pagi, ini sekarang posisi jam 7.30 atau setengah 8 malam. Mobil ini datang dari Surabaya ke Semarang untuk upgrade peredam dan prosesor. Dan mobil ini sudah siap kembali ke kota Surabaya. Gimana? Kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Oh iya, untuk video sinematiknya mobil ini kalian bisa langsung lihat di channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe juga di channel Cinema Hiroshi. Yang terakhir saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.